Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hanya karena saling senggol usai menonton pentas dangdut, seorang anak dikeroyok hingga sekarat oleh 10 anak lainnya. Andalkan 5 cabang favorit, kontingen Indonesia menargetkan juara umum pada ajang ASEAN Para Games 2022. Mencuci bendera merah putih, cara unik warga lereng Merbabu tumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Pemerintah Kota Semarang kembali menambah lebih dari 8.000 kamera pengawas untuk lingkungan RT dan RW, sehingga kini setiap RT dan RW memiliki 2 kamera pengawas. Penambahan dan pemasangan kamera CCTV di lingkungan RT dan RW sekota Semarang telah dimulai sejak beberapa hari lalu. Pada tahun ini, pemerintah Kota Semarang menambah 8.300 kamera CCTV dengan menelan anggaran 10 miliar rupiah atau satu paket senilai Rp200.000. Dengan penambahan ini, maka setiap RT dan RW kini memiliki 2 kamera pengawas di lingkungan mereka. Pemasangan CCTV tahun ini adalah upaya kita untuk menambahkan satu kamera yang melengkapi beberapa kelengkapan tahun yang lalu. Ini tambah satu kamera, jumlah yang kita sediakan untuk tahun ini 8.300 sekian gitu. Ini nanti akan coba kita selesaikan maksimal sampai di September. Selama 3 hari, seekor kucing terjebak di sumur sedalam 20 meter di Kabupaten Klaten. Sulit menyelamatkan kucing, warga akhirnya memanggil petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Klaten tengah bersiap dengan alat lengkap. Dengan serius, mereka akan menyelamatkan seekor kucing yang tercebur di sumur sedalam 20 meter. Warga Desa Beku Karanganom, Kabupaten Klaten melaporkan seekor kucing masuk ke sumur selama 3 hari. Berbagai usaha dilakukan untuk menyelamatkan kucing tetapi gagal. Akhirnya warga meminta bantuan petugas damkar. Dengan teknik vertical rescue, akhirnya kucing bisa dievakuasi dalam waktu 1 jam. Ini evakuasi kucing, jadi kucing masuk sumur katanya sudah hampir 3 hari terjebak di dalam dan pemilik sudah berusaha mengeluarkan dengan berbagai cara, tapi ternyata tidak bisa, terus lapor ke pemadam kebakaran. Untuk teknik penyelamatan tadi menggunakan vertical rescue atau gimana? Kita menggunakan teknik vertical rescue, jadi plus alat bantu pernapasan untuk jaga-jaga. Jadi kalau dalam kedalaman sumur ada gas yang tidak diinginkan. Warga mengatakan kucing masuk ke sumur saat kejar-kejaran dengan kucing lainnya. Kini kucing yang masuk sumur diserahkan kepada pemiliknya. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Turunnya harga telur di Kabupaten Purworejo tidak seiring dengan kenaikan harga pakan ayam. Para peternak telur harus putar otak untuk menyiasati kondisi tersebut. Penurunan harga telur ayam terjadi sejak memasuki bulan Suro. Tidak ada acara hajatan di awal Suro membuat pemesanan telur ayam menurun. Di Desa Kledung, Keradenan, Kecamatan Banyu Urip, harga telur turun Rp1.000 menjadi Rp25.500 per kilogram. Sementara harga pakan ayam dalam 3 bulan terakhir masih mahal di harga Rp6.500 per kilogram. Dengan turunnya harga telur yang tidak seiring dengan tingginya harga pakan, membuat peternak telur ayam harus berhati-hati agar tidak merugi. Apalagi populasi ayam petelur juga menurun karena menjadi konsumsi sebelum masa afkir atau tidak produktif. Ini masih kendalanya harga pakan naik, tapi harga telur turun. Berkisaran berapa, Mas? Harga pakan per kilonya sekarang nyampe 6.700 per kilonya. Harapannya untuk pemerintah, Mas? Harapannya ya segera dipulihkan lagi untuk harga sentrat. Ya seperti
Dampak cuaca ekstrim, sejumlah tambak perikanan dan garam di Kabupaten Brebes gagal panen. Akibatnya para petani merugi hingga ratusan juta rupiah. Salah satu yang terdampak adalah tambak udang di Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari. Cuaca yang tak tentu membuat budidaya udang gagal. Udang yang sudah masuk usia 45 hari tiba-tiba mati setelah diguyur hujan beberapa hari terakhir. Akibatnya petani merugi hingga ratusan juta. Selain sektor perikanan, tambak garam tradisional juga merugi. Jika biasanya lahan tambak garam dimulai pada bulan Juni, kini mundur hingga Agustus karena tingginya intensitas hujan. Kontingen Indonesia berambisi meraih juara umum pada ajang Pesta Olahraga Atlet Disabilitas se-Asia Tenggara yang masih berlangsung di Kota Solo. 5 cabang andalan menjadi tumpuan kontingen Garuda untuk mendulang emas. Cabang atletik seperti lari menjadi salah satu cabang yang menjadi tumpuan medali emas untuk kontingen Indonesia pada ajang Asian Para Games yang masih berlangsung di Kota Solo. Selain itu, sumbangan emas dari 4 cabang lain seperti renang, catur, blind judo, dan para badminton diprediksi bisa membawa kontingen Garuda keluar sebagai juara umum. Ketua kontingen Indonesia beralasan 5 cabang itu mempertandingkan banyak nomor sehingga para atlet berpeluang terus menambah emas. Indonesia menargetkan peralihan medali 104 emas sehingga bisa keluar sebagai juara umum. Kita bisa memproyeksikan bahwa kemungkinan besar kontingen Indonesia akan menjadi juara umum Asian Para. Ada beberapa cabang yang masih kita harapkan menjadi pundi-pundi menghasilkan emas, yaitu di bulu tangkis, ya, di catur, kemudian tambahan di renang, ya. Demikian juga dengan judo, ya. Sehingga medali-medali yang selain atletik, ya, karena cabang-cabang itulah yang memiliki nomor pertandingan yang banyak sehingga kemungkinan atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Thailand dan Vietnam menjadi pesaing berat bagi kontingen Garuda. Pada Kamis pagi, kontingen Indonesia menduduki peringkat 1 dengan perolehan 86 emas, diikuti Thailand dan Vietnam. Ferry Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Ratusan santri mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah atau Pospeda di Kabupaten Klaten. Peserta berasal dari belasan pondok pesantren dari berbagai daerah. Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah tahun 2022 berlangsung di Kabupaten Klaten. Ada beragam kategori perlombaan dan pertandingan, mulai dari lomba hadroh, kaligrafi, dan pidato dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, hingga bahasa Arab. Untuk bidang olahraga, ada atletik lari 100 meter dan 200 meter, lompat jauh, tolak peluru, hingga pencak silat. Melalui Pospeda, diharapkan bisa mencetak generasi santri yang berprestasi dan juga handal. Semoga kita bisa melaksanakan ini dengan sportif, jujur, baik, amanah, mencetak kader-kader yang profesional, bisa nanti mengangkat derajat Klaten, ya, harum Klaten, jadi juara-juara yang handal gitu. Dan semoga dengan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni ini tentunya memupuk semangat anak-anak kita. Selain tentunya agamanya penuh, akademiknya dapat, tapi juga ada seninya. 247 santri yang berusia 12 hingga 18 tahun ikut dalam Pospeda. Mereka berasal dari 15 pondok pesantren dari berbagai daerah di Kabupaten Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Sebuah tradisi unik untuk menumbuhkan jiwa patriotisme terus dirawat warga lereng Merbabu di Selo, Kabupaten Boyolali. Mereka membersihkan bendera merah putih secara massal yang akan dikibarkan pada perayaan 17 Agustus mendatang. Satu persatu warga lereng Gunung Merbabu di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali keluar rumah sambil membawa bendera dan ember. Mereka hendak mencuci bendera merah putih. Mencuci bendera merah putih menjadi tradisi tahunan warga lereng Merbabu yang dilakukan hanya sekali setahun. Tradisi ini terus mereka rawat untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air. Tradisi ini cukup unik.
Setelah dicuci dengan sabun, bendera kemudian dibilas dengan air dari kendi. Warna kendi pun tidak sembarangan. Warna kendi yang dipilih berwarna merah, simbol warna merah pada bendera, dan air warna putih, simbol kesucian. Ya, setiap menjelang perayaan HUT RI, diadakan penyucian bendera selaku warga negara Indonesia menghormat pahlawan kita yang telah berjuang untuk merah putih. Jadi setiap tahun kita bersihkan dan nanti kita pasang bersama untuk menghormati NKRI gitu. Iya, setiap bendera yang sudah dibersihkan akan dipasang selama sebulan penuh selama bulan Agustus sebagai bentuk penghormatan terhadap perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Julianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.